وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى طب القلوب. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pengajian kita, seperti biasa kita akan mengambil keberkahan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini insyaallah saya akan membacakan suratun Nisa ayat 1 sampai 5. Sebelumnya saya akan membacakan suratul Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه
إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyyata min afsahil lughat. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sanadana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adadan nisa'i war rijal adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih wa midada kalimatih fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim bismillahirrahmanirrahim
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال حبيبنا المصطفى ورسولك المرتضى صلى الله عليه وسلم أربعة من سعادة المرء أن تكون زوجته صالحة وأولده أبرارا وخلطاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده وقال أيضا الأرض أرض الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيرا فأقم. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ngaji Pelo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada tuan rumah yang walaupun beliau tidak hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada masjid dan keluarga, dan Allah jadikan setiap kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman ngaji Pelo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan kesengajaannya telah menjadikan kita ini orang baik. Tanpa sengaja, Allah betul-betul sengaja ingin menjadikan teman-teman yang duduk di ngaji Pelo ini orang-orang baik. Kok bisa sih? Ya karena antum yang dipilih sama Allah buat baik. Jadi harusnya kita ini syukur kepada Allah. Dari banyak manusia yang hari ini masih hidup, teman-teman adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk dalam majlis yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ridha. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, inni lam aj'al ilmi wa hilmi." Wahai anak Adam, tidaklah aku menjadikan ilmuku dan hilmku. Dan ilmunya Allah ini luas sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma utitul ilma illa qalil." Tidaklah aku telah memberikan ilmu kepada kalian semua wahai manusia, itu kecuali hanya sedikit saja. Jadi bahkan dalam riwayat dikatakan, ilmu yang Allah berikan kepada kita itu seperti kita mencelupkan kelingking kita ke tengah-tengah samudra, kemudian kita angkat kelingking kita, dan yang menempel itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Sisanya itu ilmunya Allah. Dari yang sedikit ini, itu ada banyak ribuan tafsir. Ada tafsir Imam Tobari, ada tafsir Imam Ibnu Katsir, ada tafsir Imam Ar-Razi, ada tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada tafsir Imam Sawi. Banyak sekali para ulama-ulama menafsirkan ayat atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Saya punya kitab namanya Bahsul Basmalah. Itu waktu itu ngaji di Warudoyong. Itu hanya menjelaskan lafadz, hanya menjelaskan huruf baknya lafadz bismillah, itu tebalnya 2 kali Al-Quran. Baknya baknya aja itu. Itu bagaimana Bismillahirrahmanirrahimnya. Baknya aja sudah seluas itu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi beruntung kita nih orang yang lemah akalnya, orang yang ahli maksiat, tapi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk dalam majlis ilmu. Kemudian Allah melanjutkan, "Inni lam aj'al ilmi wa hilmi." Tidaklah aku menjadikan ilmuku dan hilmku, rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada setiap kita ini, dalam hati kita ini. Allah berikan rasa kasih sayang karena Allah ini punya sifat Ar-Rahman. Yang sifat ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Orang jahat dia akan baik kepada anaknya. Orang sejahat apapun dia akan baik kepada istrinya. Bahkan Allah berikan rasa ini kepada mereka yang tidak diberikan akal oleh Allah. Hewan itu tetap sayang dia kepada anaknya. Singa dia sayang kepada anaknya. Harimau dia sayang kepada anaknya. Pernah lihat gak? Tikus itu ketika hujan dia ngambilin anaknya dari lubang, dibawa keluar. Itu Allah berikan sifat rahmannya Allah kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Illa wa ana uridu an aghfira lakum dzunuba jami'a. Kecuali aku ingin mengampuni dosa kalian semuanya.
Jadi maksudnya adalah duduknya kita dalam majelis yang mulia ini, itu Allah ingin memberikan kepada kita ampunan yang begitu luas. Kata Allah gini, bahasa bebasnya, kamu ini dari pagi sampai sekarang udah maksiat terus. Berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan hari ini? Maksiat mata kita, maksiat pikiran kita, maksiat telinga kita, maksiat mulut kita. Bahkan ada lagi yang lebih parah, maksiat hati kita, dengki kepada sesama, hasad kepada sesama, takabur, merendahkan orang lain, sum'ah, namimah. Itu adalah penyakit-penyakit hati. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk duduk dalam majelis ilmu. Kata Allah, dari banyak maksiat yang telah kamu kerjakan, yuk sekarang kamu duduk, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Illa wa ana uridu an aghfira lakum dzunuba jami'a. Kecuali aku ingin mengampuni dosa kalian. Bahkan dalam riwayat yang lain ada tambahan wa zada fihi ala makana fikum wala ubali. Tidaklah dosa kita yang telah kita kerjakan sekarang atau yang dulu pernah kita kerjakan, dengan barokahnya duduk dalam majelis ilmu, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali teman-teman duduk dalam majelis ilmu ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain seorang ulama mengatakan, al-alim misbahul alam. Faman aradallahu bika khairan iktabasa minhu. Orang ahli ilmu agama itu adalah lenteranya dunia, cahayanya dunia. Jadi kata para ulama, dunia ini kalau nggak ada orang alim gelap. Bahkan Rasulullah mengatakan, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau tidak ada orang ahli ilmu agama, kalau tidak ada orang yang alim, maka kita ini semua lebih parah daripada binatang. Jadi benar-benar orang alim ini adalah cahaya yang membawa kegelapan di atas dunia ini. Yang tadinya gelap karena ada barokahnya ilmu, ada barokahnya orang-orang alim yang berdiri tegak di atas muka bumi ini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala terangi di dunia. Faman aradallahu khairan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada antum semua, kata Allah, kata ulama, kalau kalian dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iktabasa minhu, maka kalian akan didekatkan oleh Allah dengan mereka. Jadi kita ini bersyukur duduk dalam kajian agama, setiap hari kita bicara agama, menatap wajahnya ulama, membicarakan kebesaran Allah, duduk dalam majelisnya para ulama, berkumpul dengan orang-orang soleh yang dibicarakan bagaimana hukum-hukum Allah. Berarti tandanya Allah menginginkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bersyukur. Teman-teman ngaji Pelo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari yang berbahagia ini kita akan mengangkat tema bagaimana kita menjadikan setiap dalam rumah tangga kita ini penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, karena tadi dalam surat An-Nisa Ustaz Gifari telah membacakan ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Ayat ini diawali dengan hai manusia bertakwalah kepada Allah. Kalau dari keterangan Gus Yusuf kemarin, rasa cinta dan sayang itu akan wujud dalam rumah tangga apabila mengumpulkan dua hal. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alul lahumur rahmanu wudda. Yang pertama adalah ketakwaan, keimanan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat An-Nisa, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, hai manusia, bertakwalah kalian kepada aku semuanya. Ma makna takwa? Apa itu takwa? Takwa itu imtisalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintah Allah. Fisirri wal ananiyah, dalam keadaan sembunyi, dalam keadaan dia sendiri dia pun takut kepada Allah, dalam keadaan ramai pun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Kiai Ubed,
manusia itu akan bisa kelihatan tabiatnya ketika dalam keadaan sendirian. Orang itu kalau dalam keadaan sendiri, dia akan tampak tuh sifat-sifatnya tuh. Dalam kamar tuh dia akan tampak kepada dirinya sendiri. Kalau dia betul-betul orang yang takut kepada Allah, dalam keadaan kesunyian dia takut kepada Allah. Dalam keadaan ramai pun dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kadang kita nangis hanya di hadapan manusia, tapi kita nggak pernah menangis sendiri. Dalam keadaan tahajud kita meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi betul-betul, bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, ketika beliau menjelaskan tentang takwa, maka beliau mengisyaratkan dengan tangan beliau yang mulia. Ya, takwa itu di sini hahuna wa asyara biyadihi. Takwa itu di sini. Salah tamarrat kata Nabi, sampai 3 kali. Jadi rasa takut kepada Allah itu ada dalam hati. Sehingga Nabi mengatakan di dalam tubuh kita ini ada satu daging yang apabila daging tersebut baik, maka akan baik seluruh amal kita ini. Anggota badan kita ini akan baik. Sehingga mata kita akan baik penglihatannya, pikiran kita akan baik, telinga kita akan baik mendengar apapun akan baik, lisan kita akan baik dengan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Kenapa? Karena dia merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia pegang, dia gunakan misalnya, maka itu dia akan berpikir bagaimana Allah ridha atau tidak kepadanya. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda dalam mafhum hadis yang artinya seperti ini. Orang tuh kalau sudah betul-betul merasa dilihat oleh Allah, maka Allah akan jadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya. Maksudnya bagaimana? Yang dilihat Allah ridho atau enggak? Yang dia ucapkan Allah ridho atau tidak? Yang dia dengar Allah ridho atau tidak? Yang dia langkahkan Allah ridho atau tidak kepadanya? Itulah tandanya orang beriman. Makanya dalam beberapa pekan lalu saya telah menjelaskan bagaimana Allah telah memberikan ciri-cirinya orang beriman. Di antaranya innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hatinya merasa takut apabila ada panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hari ini kita, ketika Allah panggil kita melalui muazin, bagaimana perasaan hati kita? Melanjutkan perdagangan kita, melanjutkan bisnis kita, melanjutkan ngobrolnya kita dengan teman. Bagaimana coba perasaan kita? Padahal ketika Rasulullah SAW pernah memanggil malaikat Jibril, dan Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril untuk menampakkan wujud aslinya. Kata Jibril, ya Rasulullah, engkau tidak akan kuat melihat wujud aku yang asli. Maka kata Rasulullah, coba sedikit saja wahai Jibril, kau tampakkan bentuk kau. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Jibril menampakkan bentuk aslinya. Sehingga terucap dari lisan Nabi, ra'aitu Jibril walahu sittu mi'ati junahin. Aku telah melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang asli, dan aku melihat di sebelah kanannya Jibril ada 600 sayap. Yang apabila satu sayap, bukan sayap semuanya, yang apabila satu sayap dibuka kata Rasulullah, kemudian dilemparkan, diterbangkan, masyrik, maghrib, timur, utara, selatan, barat, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semua akan tertutup dengan satu helai sayapnya Jibril. Maka kata Jibril kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada lagi malaikat yang lebih besar daripada aku. Yang Nabi mengatakan, ma baina safrai ainaihi masiratu mi'ati amin. Di antara pelopak mata kanan dan mata kirinya perjalanan 100 tahun perjalanan akhirat. Betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan makhluk yang begitu besar. Dan ketika itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dipanggil, hai malaikat Jabaniyah, kemarilah engkau ke hadapan aku. Maka saking takutnya malaikat Zabaniyah, Nabi mengatakan, kal usfuris shagir, seperti burung pipit yang sedang kedinginan. Burung pipit, tahu burung pipit? Seperti burung pipit yang sedang kedinginan. Dia mengecil karena takut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, orang-orang ngaji plo ini dipanggil sama Allah 5 kali dalam sehari, masih santai,
masih sibuk dengan usahanya, sibuk dengan perdagangannya, maka orang yang seperti ini kalau menurut Al-Quran dia belum ada sifat-sifatnya orang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Bagaimana rasanya kita nih ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dalam sakit yang amat keras, yang hampir dengan sakit tersebut beliau wafat. Ketika muazin memanggil, maka beliau langsung seakan-akan beliau tidak merasakan sakit. Inilah cirinya orang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengawali ayat ini dengan, hai orang-orang, hai manusia, bertakwalah kalian kepada aku semuanya. Karena Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal yang paling sempurna untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala melainkan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali telah menuliskan satu hadis dalam kitab Mukasyafah Al-Qulubnya, bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa takut ini, rasa takut kita di dunia ini kepada Allah itu akan punya nilai besar di hadapan Allah nanti. Ya, apalagi kita merasa takut kepada Allah dengan kita meneteskan air mata berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tetesan air mata itu Allah Subhanahu wa taala akan padamkan api neraka jahanam. Nabi SAW bersabda, ainani lam tamassuhumun nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun takhrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang haram disentuh oleh api neraka jahanam. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, mata yang berjaga untuk perjuangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa rasa takut ini, rasa takwa dalam rumah tangga kita, maka akan Allah berikan ketenangan. Bagaimana Ustadz Ghifari? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha. Pernikahan kita ini adalah perintah dari Allah dan juga sunnahnya Rasulullah SAW. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kita mendapatkan ketenangan, agar kita mendapatkan kebahagiaan, sehingga makin lama menikah makin tumbuh rasa cinta dalam hati. Bukanlah makin lama menikah makin bosan. Kalau ada orang kok makin lama menikah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dalam melaksanakan pernikahannya, dalam kehidupan 24 jam ketika dia membina rumah tangganya, itu ada yang keliru. Apa yang keliru? Lagi-lagi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita tidak ada. Merasa kalau kita ini hebat, i'jab. Wah, saya ini adalah suami, kamu ini harus tunduk kepada saya. Oh, tidak. Tidak seperti itu. Maka kita ini harus paham, kita ini sebagai laki-laki, apa tugas kita ini juga sebagai anak dari orang tua kita, dan kita ini sebagai orang tua dari anak-anak kita. Maka ada contohnya. Allah telah memberikan contoh dalam Al-Quran. Rasulullah telah memberikan sabdanya dalam hadis-hadis beliau. Kemudian ada penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama. Ini Islam ini adalah agama yang paling sempurna, yang setiap gerak-geriknya, amalnya sudah langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus paham bagaimana ketika kita menjadi ayah menurut agama yang baik. Bagaimana ketika kita ini menjadi seorang suami yang baik dalam Al-Quran. Jangan kita memaksa, kita merasa nih hebat bahwa istri kita nih salah, atau sebaliknya suami yang salah. Makanya kemarin disampaikan oleh guru saya, Gus Yusuf, beliau mengatakan salah satu agar keharmonisan dalam rumah tangga itu wujud, maka saling memahami. Yang laki-laki memahami yang perempuan, yang perempuan memahami yang laki-laki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Artinya bagaimana? Laki-laki adalah pakaian kamu, wanita juga adalah pakaian kalian, wahai laki-laki.
Jadi saling melengkapi. Jangan pernah melihat keburukannya. Kita lihat kebaikannya, alhamdulillah. Masih ada hari ini yang suka dengan saya. Kita lihat kebaikannya terus. Dia masih mau nerima saya. Dia masih mau mengurus anak-anak saya. Dia masih mau khidmat terhadap saya. Maka kita lihat kebaikannya dia. Lihatlah bagaimana perangai Rasulullah SAW. Manusia terbaik sepanjang sejarah yang Allah ciptakan. Dalam hal apapun beliau adalah orang yang paling baik. Ketika dalam medan pertempuran, dia menjadi panglima yang baik. Ketika di dalam rumah tangga, dia menjadi suami yang baik. Ketika kepada anak-anaknya, beliau menjadi ayah yang baik. Ketika di hadapan para sahabatnya, raja yang sangat berwibawa. Tetapi kewibawaannya tidak mengalahkan semuanya. Kenapa hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau adalah laki-laki yang senantiasa khidmat kepada keluarganya. Beliau juga mengambil air dengan timba dengan tangannya sendiri. Beliau ngesol sepatunya sendiri. Beliau mengasah pedangnya sendiri. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang katanya kita mencintai Nabi. Yang kita harus mengikuti Rasulullah dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh Rasulullah adalah manusia yang harus kita ikutin. Dan apapun yang kita ikuti dan kita menyandarkan semuanya kepada Nabi, itu adalah kebenaran. Sehingga seorang ulama mengatakan, "Fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma." Maka beruntunglah orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai puncak tujuan hidupnya. Kita jadikanlah kehidupan kita ini bagaimana kita sandarkan kepada caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnah. Kita ajarkan kepada istri kita ketakwaan kepada Allah. Hidupkan amal-amal Nabi dalam rumah kita. Hidupkan amal-amal Rasulullah dalam rumah kita. Hidupkan taklim dalam rumah kita. Sehingga nanti akan terbentuk sendiri. Dan kita bawa. Setiap ada masalah, kita bawa. Mengadu kepada Allah. Jangan ditulis di status. Hari ini istri saya nggak benar. Nah, nggak ada masalahnya. Nggak selesai masalahnya. Malah tambah masalah. Kita lapor kepada Allah. Dialah zat yang memberikan masalah, dan dia juga yang akan menyelesaikan masalah. Selain Allah semuanya nggak mampu apa-apa. Kalau kita mengadukan sesuatu kepada selain Allah, maka akan timbul kekecewaan dalam diri kita. Pasti itu nggak mungkin tidak. Makanya seorang ulama mengatakan, "Lau aslahu dinahum, la aslahallahu dunyahum." Kalau seumpama kalian memperbaiki agama kalian, maka Allah akan memperbaiki urusan dunia kalian. Jadi lagi-lagi agama yang harus kita perbaiki. Bagaimana caranya kita agar suami ini bisa mempunyai istri yang baik, agar istri ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menghormati suami dan suami juga bisa menghormati istrinya. Karena Allah perintahkan wa asyruhunna bil ma'ruf. Hai kalian laki-laki, jadikan setiap istri kalian, kalau kalian jadikan semuanya adalah kebaikan, kamu pandang dia dengan baik. Jangan kita nih pengen keadaan kita pengen semuanya diturutin, sementara kita tidak pernah menghormati apa inginnya seorang wanita. Nah, dan kita ingat, ini nasihatnya laki-laki kepada laki-laki. Ya. Maka yang pertama, kita ini adalah seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak-bapak yang hadir di sini, yang merasa laki-laki, antum semua adalah pemimpin dan harus punya prinsip yang kuat. Seorang pemimpin harus punya prinsip. Ketika pemimpin tidak punya prinsip, maka dia akan dikalahkan. Nabi mengatakan halakatur rijal hina ata'atin nisa. Hancurnya laki-laki ketika dia sudah takut kepada istrinya. Perhatikan ini. Ini nasihat laki-laki kepada laki-laki. Yang pertama kali harus punya prinsip dalam hidup kita. Ya, harus punya prinsip. Kalau seumpama dia sayang kepada kita, kita harus lebih sayang 1000 kali kepadanya. Kalau seumpama dia menghinakan kita, maka kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menghinakan juga dirinya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau dia sudah berani kok keluar rumah tanpa izin, dia sudah berani meninggalkan rumahnya tanpa ada sesuatu diizinkan oleh suaminya, maka antum semua harus punya prinsip. Pegang prinsip ini betul-betul. Jangan sampai kalah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Maksudnya di sini adalah pemimpin. Pemimpin yang baik ketika dia bisa membawa keluarganya atau dia bisa membawa dirinya. Dan ingat, wanita ini kata Gus Yusuf kemarin, ya, beliau sampaikan dia ini mengerjakan sesuatu dengan kepekaan. Sementara laki-laki dengan akal. Jadi kadang-kadang kita ini ingin mengetahui atau memahami wanita, kadang-kadang tidak dengan kepekaan kita, hanya dengan akal kita. Nah, makanya itu saling kita perbaiki. Saling kita perbaiki. Sering saya sampaikan dalam khutbah-khutbah nikah saya, dalam rumah tangga, agar rumah tangga itu bahagia, maka harus punya ilmu. Yang pertama harus ada ta'awun. Saling tolong menolong. Tolong menolong dalam hal apapun, terutama dalam hal kebaikan. Yang istri kalau sudah akhir bulan di tanggal 27 sampaikan kepada suaminya besok akan keluar 3 hari. Ya, sampaikan kepada suaminya. Kemarin ngaji pula musyawarah, nanti bulan Agustus ini keluar 3 harinya tanggal berapa, Mir? Hah? 25 atau 27 sih? 27. Ahad malam Senin. Dorong oleh istrinya. Ya, di puncak, dorong. Ah, jangan ini istrinya nahan, jangan. Ya. Kemudian yang kedua harus punya sifat tarahum. Saling menyayangi. Untuk mewujudkan kasih sayang itu, maka harus saling melihat kebaikan. Lihat kebaikannya. Nah, jangan kita lihat keburukannya dia. Ya, manusia nggak ada yang sempurna. Illan Nabi SAW, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga, takamul, saling menyempurnakan. Apa yang dia nggak bisa, kita kerjakan. Ya, contohnya seperti misalnya, kalau istri kita sudah nyuci, ya kita angkatin pakaiannya. Kalau istri kita kan ribet, ngejemur harus pakai kerudung, harus pakai cadar, maka kita seorang suami yang menyemur keluar. Jangan semua dibebankan kepada istri. Nah, coba satu hari aja kita pegang anak tuh umur 3 tahun, Masya Allah, umur 2 tahun, Allahu Akbar. Stresnya udah ampun. Kemarin seharian saya ditinggal sama Umah ngaji sama Hubabah, Halimah Al-Idrus ya, sama Bunda Anita. Bi, izinnya Umah mau ngaji, siap. Anak-anak gimana? Udah sama Abi, bismillah. Waduh, lubna pup lah, yang ini mau mandi lah, pusing, yang ini jemput sekolah, Masya Allah. Itu istri kita bisa itu. Makanya kalau kata Ustadz siapa itu, istri itu dalam satu pekerjaan dia bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Bisa nerima telepon, ada galon dateng, sambil ngongseng begini, bikin susu. Itu supaya perhatikan tuh, Masya Allah. Nah, kita lihat kebaikannya dia, ya, kita lihat kebaikannya. Jangan sampai merendahkan. Kemarin ada ilmu dari Buya Yahya. Islam itu adalah agama yang sempurna, agama yang indah. Maksudnya keindahan di sini kata Buya Yahya adalah tidak merendahkan kepada siapapun. Orang kok sudah merendahkan orang lain, apalagi kepada istrinya, maka dia orang paling rendah di hadapan Allah. Hati-hati. Orang tuh kalau sudah merendahkan orang lain, apalagi kepada istrinya, yang Nabi mengatakan, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Maka kalian berbuat baiklah kepada keluarga kalian. Di antara yang paling pokok utama kita berbuat baik kepadanya adalah kepada istri. Kok kita merendahkan istri kita dengan pandangan yang di situ Allah murka, maka Allah murka duluan kepada kita semuanya. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan, kalau kalian ingin tahu derajat kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lihat di mana hati kalian ketika melihat orang lain. Hati-hati nih. Kadang-kadang kita yang sudah ngaji,
yang sudah sholat di masjid, yang sudah keluar 3 hari, yang sudah mengaji, ketemu sama orang dalam hati suka merendahkan. Nauzubillah min zalik. Islam tidak mengajarkan itu. Rasulullah merangkul semuanya, sehingga masa 23 tahun Islam sudah sempurna. Islam di atas pundak-pundaknya para sahabat. Orang baru mendengar nama Islam, semuanya langsung takut. Itulah Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Hari ini sekarang kita mengaku Islam. Bagaimana kita mendakwahkan kepada mereka, sementara akhlak kita juga tidak mencerminkan akhlaknya orang Islam. Kalau dulu para sahabat mengatakan kunu mislana, jadilah kalian seperti kami. Oh, ternyata Allah telah memberikan sifat kepada mereka, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Rahman, yang Allah berikan kasih sayang dalam hatinya, ketika mereka berjalan di atas muka bumi dengan berzikir kepada Allah. Yamshuna 'alal ardi hauna, merendahkan diri dia di hadapan Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada yang mencela kepadanya, maka dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemarin diceritakan oleh Habib Umar dalam perjumpaannya kemarin di Kuningan. Ada seorang sahabat bernama Fudalah radhiyallahu taala anhu. Satu masa sebelum masuk Islam, Fudalah ini udah hampir membunuh Nabi dengan pedangnya. Kemudian Rasulullah SAW kan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian berbalik arah menengok ke arah Fudalah. Apa yang ingin kamu kerjakan wahai Fudalah? Oh, tidak. Tidak, saya tidak ingin mengerjakan apa-apa. Saya tidak ingin berbuat sesuatu apa-apa. Padahal Nabi sudah tahu, diberitahu oleh Jibril bahwa Fudalah ingin membunuhmu. Kemudian dirangkul oleh Rasulullah. Ini pedang buat apa? Enggak, iseng aja kata Sayyidina Fudalah. Padahal Nabi sudah tahu. Maka Nabi pegang dadanya Fudalah, wahai Fudalah, kalau Allah sayang kepada kamu, maka hari ini hidayah akan masuk ke dalam diri kamu. Setelah itu hidayah masuk ke dalam dirinya Fudalah, dan Fudalah masuk Islam. Apa yang beliau katakan? Tidak ada hari yang paling membahagiakan dalam hidupku ketika kecuali aku dipegang dadaku oleh Rasulullah SAW. Nabi nggak langsung nempelin Fudalah. Nabi bertanya kepada Fudalah, bahkan Nabi mendoakan Sayyidina Fudalah. Dari situlah Fudalah betul-betul sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlak yang baik, akhlak yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, apalagi dalam rumah tangga kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 keuntungan. Orang tuh kalau pengen bahagia dalam rumah tangganya harus punya 4 ini. Kata Nabi, arba'atun min sa'adatil mar'i. 4 kebahagiaan seseorang dalam rumah tangga. Yang pertama, an takuna zaujatuhu salihatan. Mempunyai istri yang salihah. Bagaimana untuk mewujudkan istri yang saleh? Istri yang salihah, lagi-lagi harus suami yang taat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Adukan semuanya kepada Allah. Di sepertiga malam dia minta kepada Allah. Bercumbu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kerahkan, dia adukan semua permasalahannya dalam rumah tangganya. Ya Allah, istri saya belum mau keluar masturah, ya Allah. Ya Allah, istri saya belum pakai kerudung, ya Allah. Ya Allah, istri saya belum mau bakti kepada saya, ya Allah. Semuanya punya Engkau, ya Allah. Maka saya semua pasrahkan kepada Engkau, ya Allah. Maka tidak ada yang bisa merubah takdir, kata Nabi, melainkan doa. Bagaimana Tat ayatnya? Yamhullahu ma yasha wa yusbit indahu Ummul. Ayatnya gimana awalnya? Gimana? Seperti itu. Betul-betul ketika Allah berkehendak dengan sesuatu, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seumpama Allah, wah ini orang ini sudah merengek-rengek kepada aku. Dan ingat teman-teman, Allah tuh paling senang kalau dipanggil dengan kalimat ya Allah. Ya Allah, saya punya suami, ya Allah, dia belum mau keluar 3 hari juga, ya Allah. Teman-temannya sudah keluar 3 hari, ya Allah. Dorong dia, ya Allah. Saya nggak bisa memaksanya, ya Allah. Karena saya lemah, ya Allah. Minta kepada Allah. Allah yang punya rencana nanti. Allah yang punya semuanya. Kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mewujudkan istri yang soleha, lagi-lagi harus dibina oleh suami yang soleh. Sering saya sampaikan dalam kajian ini, tidak akan ada Hajar kalau tidak ada Ibrahim. Tidak akan ada Sayyidah Sarah kalau tidak ada
Ibrahim. Tidak akan ada Khadijah, tidak akan ada Fatimah, tidak akan ada Sayyidah Ummu Kulsum, tidak akan ada Zainab, tidak akan ada Ruqayyah, melainkan kecuali ada Nabi Muhammad SAW, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, ternyata istri-istri yang salehah dididik oleh suami yang soleh. Lagi-lagi saya sampaikan, aslih nafsak yuslih lakan nas. Perbaiki dirimu dengan Allah akan memperbaiki sekeliling kamu. Perbaiki dulu amalan kita kepada Allah. Maka jangan tinggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, cara cepat untuk mendatangkan kebaikan dalam diri kita adalah mengikuti sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi yang paling tinggi adalah apa? Mengerjakan sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Ini ilmu-ilmu dari Habib Umar kemarin ini. Cara cepat untuk mendapatkan kebaikan, yaitu dengan kita mengikuti amaliyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau pengen rumah tangga bahagia, wa auladuhu abraron, mempunyai anak yang baik. Wa kaifa nazunnu bil abna'i khaira idza nashau bihatnil jahilat, kata para ulama. Bagaimana menginginkan punya anak yang baik sementara tidak dididik oleh ibu yang baik? Dan ibu-ibu ini adalah madrasatul ula, madrasahnya pertama buat pendidikan anak kita. Sekolah itu paling berapa persen sajalah. Dari 24 jam anak itu akan terus bersama kita. Maka didiklah anak kita dengan pendidikan yang baik. Maka siapa bilang perempuan tuh nggak boleh sekolah tinggi-tinggi, silakan sekolah tinggi-tinggi. Kenapa? Karena anak-anak yang baik itu dididik oleh ibu yang hebat. Imam Syafi'i rahmatullah alaih dididik oleh ibunya. Muhammad Al-Fatih radhiyallahu taala anhu dididik oleh ibunya. Imam Malik dididik oleh ibunya. Imam Ahmad ibn Hanbal dididik oleh ibunya. Pejuang-pejuang hebat semua terdidik oleh dididik oleh ibunya. Maka kita jadikan bagaimana diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi seorang wanita. Saya pesan banget nih kepada wanita, kalau berbicara kepada anak tolong dijaga lisannya. Ya, karena setiap yang terucap dari seorang ibu kepada anaknya adalah doa, itu kata para ulama. Ya, jadi sampaikan, kalau kita punya anak nama Ahmad, kalau lagi marah, ya Ahmad, hai yang terpuji. Jangan bohong lu, gitu aja nggak bisa. Aduh. Ada orang tetangga di rumah saya itu anaknya linglung. Tanya Ustaz Gogoh tuh. Bener. Ya karena ibunya linglung, begitu mulu. Jadi linglung beneran itu. Linglung, pelanga, pelongo, nggak tahu tujuan. Ya karena orang tuanya begitu mendidiknya. Maka istri kita biar jadi solehah, biar bisa mendidik anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, wa khulata'uhu shalihin, senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang salih. Masya Allah, tidak ada kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai orang beriman, melainkan teman yang salih. Ya, teman yang baik. Sayyidina Umar mengatakan, kullu akhin wa jalisin la tastafidu fi amri dinika fafirru minhu. Kalau kalian duduk dalam satu perkumpulan atau kamu berteman dan di situ tidak ada meningkatkan agama kamu, tinggalin. Ini ngobrol dari mulai jam 8 malam sampai jam 5 subuh, nggak ada agamanya, ngapain? Pusing main catur gitu kan, stres. Bikin catur, Allahu Akbar. Apa yang dia pikirin itu apa gitu. Sampai tanggal kangkung gini. Allahu Akbar. Ya Allah. Nggak ada manfaatnya. Kalau kita lihat hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, min alamati aradillahi ayyaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Allah itu kalau benci sama seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kesibukannya nggak ada manfaat untuk dirinya. Ngapain Pak? Sibuk nih mikirin catur. Ngapain? Apa yang dipikirin? Astagfirullah. Allah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Di antara Islam yang sempurna adalah meninggalkan yang sia-sia. Ya, meninggalkan yang sia-sia. Bukan nggak boleh main TikTok, boleh, tapi jangan sampai lupa agama.
Ya kadang-kadang main TikTok kemana-mana, pakai kerudung, badannya kelihatan. Nggak ada manfaatnya. Ya, boleh, tapi jangan sampai meninggalkan agama Allah. Jangan sampai ketinggalan sholat. Ya, main game, main PS ya 2023 ya gue ya. Aduh, main apa winning gitu. Ya Ustaz ya. Allah, la ilaha illallah. Berkumpul dengan orang-orang soleh, ya. Jadi teman-teman saya pesan di sini nih, masya Allah. Nanti kalau seumpama di surga, nggak ngelihat saya, tolong cari saya, insya Allah ya. Masya Allah. Dalam riwayat hadis ini, kalau saya salah, tolong dibenarkan Ustaz Reza. Dalam hadis riwayat Muslim, pernah saya baca itu, bahkan pernah dulu ngaji sama Kiai Uzairon, Allah yarham. Beliau mengatakan orang soleh itu, ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, beliau sampaikan begini, ya Allah, mana sih fulan teman saya ketika di dunia ya Allah? Oh, dia nggak punya amal. Dia di dalam neraka ya Allah, saya nggak terima kalau engkau masukkan dia ke dalam neraka ya Allah. Maka kata Allah, dengan keberkahan aku, kata Allah, dengan keagungan aku, karena amal yang telah kamu kerjakan di dunia, maka panggil teman kamu dengan barokah kamu. Itu saking pentingnya punya kawan orang soleh itu begitu. Ya, jangan teman orang soleh kita kabur, jangan. Aduh, jangan kabur. Nah, ya Mir ya. Disaring di sini semuanya. Aduh. Mungkin salah saya sama Amir belum khususi lagi. Mir, kita khususi Mir, nanti Mir. Oh, kata Ustaz Reza bukan salah Ustaz, salah Amir katanya. Amir ini nggak kudu khususi Amir nih, Allah. Kumpul sama orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu orang-orang yang di dalamnya membicarakan agama, masya Allah. Itu kalau kita lagi keluar 3 hari, ini saya cerita ini Pak. Kalau lagi keluar 3 hari itu nggak ada ngomong sia-sia tuh, nggak ada tuh. Ya walaupun sia-sia ada lagi nanti agamanya. Nanti ujungnya subhanallah bihamdihi, kan hilang itu sia-sianya jadinya. Ya Ustaz ya. Iya, yang dibicarakan. Walaupun ada gibah-gibahnya dikit lah. Ya, tapi banyak ngomongin Allahnya. Makanya kata Imam Syafi'i, idza taqarrara al-'abdu fi 'azamatillah ma saw alaihi. Orang tuh kalau senantiasa mengulang-ulang kebesaran Allah, nggak ada waktu untuk membicarakan orang lain. Kenapa hari ini kita masih gibahin orang lain? Ya karena kita belum sempurna, belum pol-polan membicarakan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum kita bicarakan bagaimana hebatnya Nabi, bagaimana hukum-hukumnya Allah, apa yang harus kita kerjakan. Masih suka membicarakan orang lain. Semoga Allah jaga kita semuanya. Allah jaga hati kita, Allah jaga semuanya, Allah jaga pikiran kita. Kemudian yang terakhir yaitu fa'haitsu ma asabta khairan faqim. Yang terakhir, yang pertama adalah ang takuna zaujatu shalihatan wa auladu abraran wa khulatu wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Senantiasa berusaha mencari rezeki yang halal. Maka usahakan teman-teman di sini semuanya jangan sampai ada sedikit atau sebutir nasi yang masuk ke dalam tubuh kita dari perkara yang haram. Nauzubillah min zalik. Kalau kata Nabi, perbaikilah rotimu dan takutlah kalian kepada Allah. Maksudnya bagaimana? Suruh menjaga makanan, ya, jelas atau tidak. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang nggak jelas itu adalah yang syubhat. Maka usahakan kalau bisa kita cari yang halalnya, ya. Orang tuh kenapa tidak diterima amalnya oleh Allah? Karena makanannya belum benar, ya. Sehingga Nabi mengatakan la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharamin, tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam perutnya ada perkara yang haram. Insyaallah. Masyaallah. Ibunya Mas Ridho? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, insyaallah. Entar. Insyaallah ya. Jadi 4 perkara ini harus entar namanya. Hah? Iya. Ya. Jadi 4 perkara ini harus kita senantiasa dapatkan, kejar sungguh-sungguh agar rumah tangga kita bahagia. Insya Allah. Mudah-mudahan istri kita semua jadi baik. Kemudian para istri mudah-mudahan suaminya baik. Ini saya kasih amal dari Nabi ini. Silahkan diamalkan ini. Silahkan ini. Ini nggak saya kasih ke orang lain. Cuma ngaji pelo ini saya kasih ini.
saya dapat dari guru saya ini. Langsung sampai mutawatir sampai Rasulullah ini. Ya, bacain inna anzalna. Mau masuk ke rumah, kemarin kata Gus Yusuf di sini, ini pondok nggak bisa dibangun dengan zohir dud, kata beliau. Depan pondok, kamu harus secara rohaniyat. Kata Gus, nanti kalau sudah jadi, sering-sering istighosah di sini, kencangin inna anzalna-nya. Karena nanti ini Masya Allah ujiannya banyak banget ini. Di antara barokah dari inna anzalna tuh menangkal sihir. Ya, kenapa kok istri kita nggak baik? Mungkin karena ada sihir yang masuk ke rumah kita itu. Nah, baca inna anzalna. Kalau bisa masuk ke rumah, baca inna anzalna. Bahkan dalam Fadilatul Hirzi Ustaz Reza di situ disebutkan ulama-ulama dulu ketika merendam baju, mau nyuci baju, itu senantiasa para istrinya membaca inna anzalna. Orang tuh kalau kata Kiai Ubed, orang tuh kalau mau ngerendam baju baca inna anzalna, insya Allah anaknya jadi ulama semuanya. Diamalin insya Allah ya. Nah, mungkin kalau istri kita kurang baik, kurang taat, baca inna anzalna. Nah, bun, aku bacain inna anzalna nih bun. Kamu ya juga aku bacain bun. Jadi sama-sama baca. Ya sama-sama baca. Insya Allah ya. Cukup Amir ya. Amir, cukup ya. Kok Dani? Ini ibunya Mas Ridho. Ibunya Mas Ridho dibawa ke IGD ya, sakit, minta doanya, Masya Allah, minta di videoin ya Bang, di videoin, suruh kita di videoin dulu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama ibunya siapa tadi? Tri Suswati binti Jalal. Nah, kita doakan buat ibundanya Mas Ridho, Ibu Tri Suswati binti Jalal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya. Allah sembuhkan dengan barokahnya kita ngaji di sini. Allah ridho kepada kita semuanya dan ridho kepada beliau sehingga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. As'alallahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiha khususan Ibu Tri Suswanti binti Jalal biwasilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullah. Kemudian juga doa buat jamaah di sini yang mungkin ada yang sakit, keluarganya, orang tuanya, segera mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara doa yang makbul tuh kata Nabi setelah taklid. Ya Lubna, hari ini ulang tahun yang kedua. Mudah-mudahan tumbuh menjadi wanita solihah. Seperti Maryam Al-Batul. Ustaz, harapannya seperti itu Ustaz. Seperti Khadijah Al-Kubra, seperti Fatimah Az-Zahra. Ya, kita doakan buat Lubna Ammatul Haq binti Muhammad Muhtadudin. Mudah-mudahan Allah qabul semua hajat-hajatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Mir, berapa orang yang bertanya Mir? 2 orang kata Amir. Jadi sekarang tuan rumahnya Amir. Kata Amir, jangan lama-lama Tat. Kalau bisa habis ngaji bawa bungkus saya pulang semuanya. Tapi kita musyawarah. Habis ini nggak boleh pulang dulu. Habis doa, mau ada musyawarah buat kita keluar 3 hari besok di puncak. Ya, saya harap semuanya bisa duduk di sini dalam majelis musyawarah biar semuanya mendapatkan keberkahan. Insyaallah. Ya, Ustaz mau bertanya apa Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhtadudin. Semoga Allah jaga Ustaz Muhtadudin. Amin ya Allah. Dalam ketaatan. Amin, didoakan sama orang hafiz nih. Ustaz mau tanya nih Ustaz terkait teman soleh Ustaz. Iya. Dalam perjalanannya itu kita berkawan dengan orang soleh ini kan sangat penting Ustaz. Banget. Di tengah-tengah perjalanan ini kadang-kadang adalah sedikit Ya. paham, sedikit apa namanya. Saya yakin ini permainan setan Ustaz. Oh, ya. Nah, ini bagaimana cara kita supaya melanggengkan pertemanan kita itu? Supaya
Ini kan setan ingin mencerai-beraikan kita dalam pertemanan soleh. Kalau kita udah cerai kan, ya udah nggak ada lagi ngingetin gitu. Iya. Nah ini caranya gimana saat mengantisipasi, memanage hati? Gitu. Ya, ini buat saya sendiri. Ya. Buat kita semua lah. Pertama Ustadz, lihat kebaikan orang itu, ya. Karena kalau seumpama kita lagi ada masalah sama dia, ya pastilah setiap pertemanan itu pasti ada masalahnya. Ya kita lihat kebaikannya lah, Ustadz. Lihat kebaikannya dia udah banyak berkorban. Itu sering saya sampaikan. Kalau saya lagi ngobrol sama Amir nih gini. Kalau dulu. Kalau saya lagi ngobrol sama Amir berdua, kadang-kadang kita suka sharing nih kan. Alhamdulillah ini Tahadus bin Nikmah. Ngaji Plo ini sudah terbentuk 3 tahun. Orang-orang pertamanya tuh Bang Alvin, Mas Arif, kemudian Mas Arifin, Pak Haji Yustiar. Itu orang-orang pertama dari Ngaji Plo. Kodani, Amir Andi, itu Masya Allah. Saya terima kasih banget buat teman-teman ini. Sampai dari mulai kita 4 orang, 3 orang, sekarang kita sudah hampir setiap ngaji itu 70 orang gitu kan ya. Mudah-mudahan ini Allah istiqomahkan. Dan ini perjuangan yang tidak mudah Ustadz. Pasti rintangan tuh banyak. Apalagi mohon maaf sekali ya saya buka ini pas waktu zamannya Covid ya Mir ya. Itu pertentangan banget mau ngaji, ada yang bilang A, ada yang bilang B. Maka selalu saya musyawarah sama Amir, ya udah lihat kebaikannya. Gini. Kemudian bengkel hati juga itu terkumpul kita sudah hampir 3 tahun ya Amir ya. 3 tahun. Alhamdulillah sama Bang Alvin pertama, Amir Andi, Ustadz Haris, Masya Allah yang setiap bulan senantiasa menemani kita di sini dan teman-teman yang lain. Itu Masya Allah, kata Amir gini, setan ini udah nggak bisa ngegoda kita lewat ninggalin sholat. Setan ini kata-katanya Amir ke saya. Nanti kita ini akan besar nih. Ini waktu itu ngobrolnya di Nur Inka. Ya, waktu itu masih ada teman-teman Tebet bergabung. Kata beliau, ini kita akan besar nih, Tat. Gue takut gue ada masalah sama lu, kata dia gitu. Tapi kalau seandainya lu punya masalah sama gue atau gue punya masalah sama lu, tolong kita sama-sama saling lihat kebaikan. Itu pertama Ustadz. Nah, itu karena setan ini nggak bisa ngegoda kita lewat minum khamar, udah nggak bisa. Mir, Bang Arif, lu minum khamar sekarang? Ya udah nggak mau lah, ngapain? Kita udah ngaji. Mas Arifin minum khamar. Atau enggak, Bang Alvin, ini ada perempuan, udah nggak bisa kayak gitu-gitu. Ini judi, udah nggak bisa kayak gitu-gitu. Maka sekarang setan ini betul-betul ngegoda kita lewat itu, Ustadz. Lewat kita dinamimahkan, ya apa namanya? Diadu dombakan, dibentrokan satu dengan yang lainnya. Ada orang A ngomong ke saya begini, ada orang B ngomong ke saya begini. Jadi saya ini sebagai yang teman-teman menganggap, lu ustadznya kan, jadi lu tahu keburukannya A, lu tahu keburukannya B. Ya udah, kadang-kadang saya bilang sama Mir begini, Mir bagaimana? Ya udah, Tat, lihat kebaikannya aja. Ya udah, kita doakan aja. Jadi doakan, lihat kebaikannya Ustadz, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah langgengkan itu. Dan itu wajar ya. Ikhtilaf atau salah paham begitu wajar sekali. Namanya manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sehingga para malaikat pertama kali mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Emang benar Allah engkau ingin menjadikan manusia sebagai khalifah, sementara mereka menumpahkan darah, mereka ribut dengan satu dengan yang lainnya, mereka saling mencaci. Ya udah. Maka saya berharap di sini kalau ada, ini pesan banget ini, karena memang kita sudah besar nih sekarang nih, ya. Kata Amir, kita dulu memikirkan teman. Nanti ke depan kita akan memikirkan pesantren. Kita akan mendatangkan santri-santri harus besar lagi nih. Itu pasti ujiannya berat. Maka jangan sampai kita mau diadu dombakan, ya. Jangan sampai kita mau diadu dombakan. Marra Rasulullah bi ini. Rasulullah pernah lewat di 2 kuburan. Fayu'adzibani. Kemudian kata Nabi, dua-duanya diazab. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidaklah mereka diazab dengan masalah yang besar. Amma haduhuma fakana min baulin la yastatiru min baulin. Yang satu diazab karena pipisnya kurang bersih, yang satu diazab karena disuka mengadu domba. Ya tihaulai bikada wa haulai bikada, kata Nabi. Dia ngomong ke salah satu orang di sini temennya, datang nih ke Amir, ngomong begini, datang lagi dia nih ngomong ke Bang Alvin, gitu. Dan ini Masya Allah, sekarang nih betul-betul lagi
lagi melanda kita ini sekarang ini. Betul-betul lagi melanda kita. Makanya Masya Allah, doa terus ya insya Allah ya Ustaz, seperti itu ya Ustaz ya. Dan yang kedua, jangan baper. Jangan baper. Kalau baper tuh udah setan tuh masuk. Lu kan kemarin kan dituin. Lu kan diomongin. Kalau udah baper udah hancur pasti dah. Ya. Jadi jangan sampai baper. Itu pesannya Kiai Fatah. Kenapa orang tuh marah sama seseorang? Karena pengen dihargai. Jadi biasa aja udah, nyantai insya Allah ya. Dan kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Wallahu a'lam, itu Ustaz, seperti itu. Pertama, lihat kebaikannya. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, jangan baper. Susah kalau baper, Ustaz. Insya Allah. Ya. Ada lagi nggak? Cukup ya insya Allah ya. Mungkin Bang Ogi. Alhamdulillah Ngaji Pulau ini kedatangan tamu Mas Turoh dari Lampung, 4 pasang, Masya Allah. Ini satu masjid nih ya. Mana Pak, coba tolong diangkat tangannya Pak. Ini Pak siapa namanya? Pak Sulaiman. Ini Pak siapa? Pak Manan. Itu Pak Irwan. Amirnya Pak Abdurrahman. Ini baru pulang dari Kamboja. Dari Kamboja, masa 40 hari, di Kamboja 30 hari, sekarang menghabiskan waktu di Sentul. Ya, menghabiskan waktu di Sentul, Azikro, Masya Allah. Mudah-mudahan dengan barokah orang-orang tua yang baru pulang Masuro, memperjuangkan agama dengan istrinya, kita mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau semuanya. Insya Allah ya. Oh iya boleh, kargozari dikit kata Ustadz Gifari. Boleh, singkat aja kargozarinya, setelah itu doa. Gimana berkembangnya Islam di Kamboja? Boleh Pak berdiri Pak? Sini Pak, boleh Pak? Biar masuk ini. Jadi, silakan di sini Pak. Masya Allah, berapa pasang? Masya Allah. Mohon maaf ya Pak ya, biar makin semangat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Hadirin yang Allah SWT, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kami 4 pasang dari Lampung gerak ke Taskil ke Kamboja 40 hari. Ke Kamboja kita 26 hari. Dan setelah di markas kita gerak di 2 halakoh, di Ambel dengan di Sembo. Kita Masya Allah, walaupun Kamboja ini 5% umat Islamnya, tapi mereka kuat sekali Islamnya. Allah. Jadi kalau kita mengadakan pengajian ibu-ibu, biasanya habis zuhur jam 2, maka ketua masjid atau orang tua-tua di musola di masjid umumkan bahwa ibu-ibu ini ada orang dari Indonesia, kurang lebih begitulah. Ini maka ibu-ibu itu datang 70, 80, 60, ada 5% ya. Nggak pernah sepi. Dan kami lihat dan amal di Kamboja ini kami datangi, anak-anak belum pernah saya lihat mereka pegang HP itu nggak ada. Allah. Pegang HP, kemudian ibu-ibunya pun hijab sempurna, ada yang pokoknya pembeda antara Islam dengan orang kafir nampak sekali. Dan Masya Allah, kami selama kurang lebih 26 hari di sana, banyak pelajaran yang kami dapat di sana, terutama daripada amal-amal di sana. Amal-amal, kemudian amalan-amalan masjid, rata-rata hafid Al-Quran, walaupun musola itu rata-rata hafiz Al-Quran mereka. Suaranya pun bagus-bagus, tajwidnya Masya Allah kan. Ini kami yang Insya Allah kami mau ulang lagi ke sana. Bapak Insya Allah ya, lihat ya. Taskil dulu, taskil besok tanggal 27, tanggal 25 taskil. 25 bulan ini. 25 ini keluar 3 hari Rijal. Masya Allah. Bapak perlu kita untuk belajar usaha ini. Ya nggak bisa kayak kami langsung 4 bulan gitu kan, langsung 40 hari bersama istri langsung. Ya, tahapannya dari 3 hari dulu, 3 hari, kemudian baru meningkat lagi 10 hari. Nah, untuk itu tanggal 25 ini
Insya Allah ada pengeluaran jemaah 3 hari. Siapa niat Pak? Insya Allah. Amin semua ya. Amin ya Allah. Makasih Pak, insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan wa shifaan li kulli da. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna ya Allah ighfir lana wa liwalidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin. Bareng-bareng ya arhamar rahimin 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 irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kammil ma'aniha Allahumma kammil ma'aniha kammil mabaniha kammil ma'aniha kammil mabaniha asri aradiha abqiha ila yaumil qiyamah asri aradiha abqiha ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ij'al hafidhan lana wa lahum minan nar nuran lana wa lahum fil qubur wa zawajana wa lahum ala sirat wa amalana wa lahum yawmal fazail akbar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Terangin. Hidilillah bi alil. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dikembalikan ke